Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dinda Cantika Suherman ingin mempresentasikan artikel ilmiah dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Kurnia Rahmawati, MM, SSMA. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Dinda Cantika Suherman, sebagai moderator. Ada Mutiara Maulida Rusda, ada Erwan Eka Syuhada, ada Fadia Hanum Manzila, ada Salman Afarizi Hambali, dan terakhir ada Jihan Amalia. Oke, selanjutnya kita akan membacakan materi yang akan dilanjutkan oleh Salman. Oke, terima kasih Dinda. Abstrak, perlindungan hukum mengenai data-data pribadi dalam negara ini masih kurang dalam, memberikan perlindungan terhadap pemilik data pribadi yang mengalami kerugian akibat adanya pencurian data dan sebagainya. Data pribadi merupakan unsur penting yang bisa digunakan sebagai identitas diri antar individu. Banyak kasus mengenai pencurian data pribadi yang dilakukan oleh para oknum untuk mendapatkan keuntungan. Pengawasan dan perlindungan data mencangkup beragam topik, termasuk perlindungan hukum, data pribadi konsumen, pengaturan data pribadi dalam sistem elektronik, serta pengawasan umum oleh badan pengawas dan pemeriksa daerah. Perlindungan hukum data pribadi menyoroti pentingnya regulasi untuk melindungi data pribadi konsumen dari penyalahgunaan. Sementara itu, pengawasan umum oleh badan pengawas dan perlindungan data elektronik menekankan pentingnya pengawasan dalam melindungi data dan menerapkan sanksi. Hal ini relevan dengan pentingnya perlindungan data pribadi dalam era digital. Sarankan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi agar dapat menjadi peringatan untuk para oknum melakukan kejahatan cyber. Kata kuncinya adalah perlindungan hukum dan data pribadi. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erwan dan juga Fadia. Pendahuluan, pengawasan dan perlindungan data adalah bagian penting dalam pengelolaan informasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh tidak hilang dan disimpan dengan aman. Perlindungan data juga penting untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak diinginkan. Di Indonesia, perlindungan terhadap privasi informasi atas data pribadi masih lemah, sehingga terjadi banyak penyalahgunaan data pribadi seseorang. Pemanfaatan teknologi informasi tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi. Perlindungan data pribadi berkaitan dengan hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan OJK Nomor 1 atau OJK 07 atau 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Perlindungan data pribadi juga berkaitan dengan hukum seperti Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang 1945 Amandemen keempat. Pasal 12 DUHAM ini dapat disimpulkan bahwa urusan pribadi termasuk data kesehatan yang merupakan data pribadi yang tidak boleh diganggu atau dilanggar. Yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa ke kekuasaannya. Dalam hal ini, perlindungan data pribadi menjadi penting bagi penjaga kerahasiaan dan privasi individu. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan dan regulasi yang kuat untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan dan pelanggaran. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam situasi lingkungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga dalam menjalani interaksinya, manusia senantiasa berusaha melakukan penyesuaian diri dengan cara menyelaraskan kepentingan diri dengan kepentingan orang lain, agar dapat hidup dengan memiliki hubungan sosial yang menyenangkan orang lain, dan harmonis. Terbina hubungan sosial yang menyenangkan dan harmonis, maka individu dituntut untuk mengembangkan sikap saling menghormati, saling tolong-menolong, bekerja sama, berbagi dengan sesama, serta saling peduli satu sama lain. Namun seiring dengan berjalannya waktu, serta gerakan modernisasi di semua aspek kehidupan manusia ternyata telah menimbulkan pergeseran pola interaksi antar individu, menjadi bertambah longgar dan
kontak sosial yang terjadi semakin rendah kualitas dan kuantitasnya. Rumah merupakan bagian terpenting dari kebutuhan setiap manusia, dikarenakan rumah adalah tempat berlindung dari cuaca panas dan dingin. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah dikarenakan masih tinggal bersama orang tuanya, belum memiliki rezeki yang cukup, atau masih menyewa rumah tersebut sebagai tempat tinggalnya. Oleh karena itu, rumah adalah bagian terpenting dalam menapak kehidupan di masa yang akan datang. Untuk itu, perlu adanya suatu solusi agar masyarakat mampu memiliki rumah idamannya dengan segala cara mendapatkannya, yaitu melalui skema kredit rumah. Bank di Indonesia tentunya banyak memiliki program rumah untuk masyarakat yang menawarkan produk rumah dengan menawarkan KPR bersubsidi. BTN menjadi pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia dengan penguasaan pasar total KPR sebesar 35,23%. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang akan dilanjuti oleh Jihan. Oke. Metode pembelajaran menggunakan YouTube adalah salah satu metode yang digunakan dalam pendidikan ataupun mahasiswa dan mahasiswi untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada pelajar. Berikut adalah beberapa poin penting terkait metode pembelajaran menggunakan YouTube. Metode yang digunakan pada artikel ilmiah ini diproduksi antara lain. 1. Channel YouTube Bank Mandiri. Dalam konten ini terdapat pesan yang dapat tersampaikan pentingnya terhadap pengawasan dan perlindungan data. Video singkat ini dapat memudahkan pengamat untuk mendapatkan informasi. Pengambilan teks video sangat bervariasi dan menarik. 2. Channel YouTube Bank BRI. Terdapat beberapa peran pendukung di dalamnya yang menambah informasi dan juga makna yang ingin disampaikan. Hal itu terlihat dari beberapa alur dan cerita yang berbeda, namun peran utama masih sama. Iklan tersebut lebih variatif. 3. Channel YouTube Bank BTN. Alur video tersebut menceritakan tentang cara menyelesaikan permasalahan dari berbagai bidang pekerjaan dan solusi terbaik untuk masing-masingnya. Jelas dan tidak bertele-tele. Dalam menggunakan metode pembelajaran menggunakan YouTube, penting untuk memastikan bahwa video yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan mahasiswa dan mahasiswi. Selain itu, pengguna YouTube dalam pembelajaran juga memungkinkan mahasiswa dan mahasiswi untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara mandiri dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri dan juga Mutiara. Hasil dari ketiga iklan tersebut dapat disimpulkan alurnya tuh sangat jelas, variatif, dan tidak bertele-tele. Seperti contoh pada channel yang pertama, yaitu Bank BRI, pada OTP dijelaskan dengan perumpamaan menjaga sebuah buah hati dan melindunginya. OTP yaitu singkatan dari One Time Password, yang berarti password sementara atau password satu kali pakai. PIN password juga personal identification number. PIN adalah kode keamanan yang terdiri dari 4-6 digit angka. Berbeda dengan password yang dapat menggunakan kombinasi huruf dan simbol, PIN hanya berupa angka. Salah satu contoh penggunaan PIN terdapat pada layanan perbankan. Untuk itu, perlu dilindungi dan jangan sampai memberitahukan kepada orang yang tidak dikenali dan yang ingin mencuri. Nomor kartu masa berlaku adalah angka yang terletak pada bagian depan kartu ATM atau debit, yaitu menunjukkan bulan dan tahun berlakunya kartu. Setiap bank penerbit kartu ATM memiliki batasan kadaluarsa masa berlaku kartu ATM tersebut yang umumnya berada pada masa 2-4 tahun. Beberapa bank juga mencetak tanggal kadaluarsa kartu ATM di sebelah logo Visa atau Mastercard. Dan yang terakhir ada CVV atau Card Verification Value atau CVC Card Verification Code. Merupakan fitur keamanan yang digunakan dalam transaksi kartu kredit atau debit, biasanya berupa 3 atau 4 digit angka yang terdapat di bagian belakang kartu. Meskipun sering digunakan secara bergantian, istilah spesifik yang digunakan bergantung pada penerbit kartu. CVV umumnya dikaitkan dengan kartu Visa, sedangkan CVC digunakan untuk Mastercard. Kode ini digunakan untuk memverifikasi bahwa pelanggan memiliki kartu tersebut
Selama transaksi tanpa kartu seperti pembelian online, mereka berfungsi sebagai lapisan keamanan tambahan untuk melindungi terhadap penggunaan yang tidak sah. Penting untuk menjaga kerahasiaan kode lain untuk mencegah penipuan. Jadi dapat disimpulkan dalam iklan yang pertama ini, yaitu diterbitkan oleh channel YouTube Bank Mandiri, terdapat 4 yang menjadi faktor dalam keamanan kita untuk menjaga sebuah kartu. Yang tadi yang disebutkan, yang pertama ada OTP, ada PIN password, yang ketiga ada CVV dan CVC, yang terakhir ada nomor kartu, yang kedua ada channel YouTube Bank BRI. Iklan yang menarik di sini yaitu berbagai kebaikan agar bermanfaat bagi orang lain, seperti contoh di atas, yaitu anak kecil ketika sedang bermain bola terjadi suatu kejadian, bola tersebut pecah dan tidak bisa digunakan kembali. Lalu dibantu oleh peran Mas Yoga dalam membelikan bola baru. Agar anak-anak dapat bermain kembali, mereka pun bermain bersama dengan perasaan gembira. Berbagi kebaikan merupakan tindakan memberikan bantuan, dukungan, atau pemberian kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan. Terdapat berbagai cara untuk berbagi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tindakan-tindakan kecil lainnya yang dilakukan dengan tulus dan tanpa pamrih. Jadi, iklan yang menarik di sini yang diambil adalah scene di mana Mas Yoga melihat bahwa anak-anak tersebut ketika sedang bermain, bolanya mengalami masalah, trouble, tidak bisa digunakan lagi, lalu Mas Yoga inisiatif untuk membelikan bola baru tersebut untuk anak-anak tersebut bermain kembali. Jadi di sini yang hasil menarik dari iklan tersebut yang diambil adalah pada kejadian yang ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutiara. Baik, akan saya lanjutkan. Yang ketiga ini ada channel YouTube Bank BTN. Nah, dalam video tersebut itu menceritakan tentang pekerjaan apapun dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan pantang menyerah, suatu pekerjaan dapat meningkatkan kebutuhan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti yang terlihat dalam videonya, tersebut ada beberapa pekerjaan itu seperti supir taksi, tukang bakso, bakso cuanki dan PNS itu terdapat beberapa jenis KPR yang menyesuaikan dengan pendapatan mereka. Untuk itu, Bank BTN dapat mewujudkan impian rumah dengan KPR BTN bersubsidi. Baik, untuk kesimpulan dan sarannya akan saya lanjuti dan akan dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Untuk kesimpulan dan saran dalam iklan yang udah kita teliti ini, hasil penelitian menunjukkan lebih dari 3 iklan tersebut tersusun secara variatif dan memiliki makna tersendiri. Di setiap iklan, setiap orang itu pasti mempunyai data pribadi. Data pribadi ini merupakan suatu yang melekat pada setiap orang, yang merupakan sesuatu yang sensitif. Data pribadi merupakan sesuatu yang wajib diimbangi, dilindungi, karena sebenarnya merupakan hak privasi setiap orang. Hak atas privasi merupakan hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak konstitusional merupakan kewajiban mata negara terhadap warga negaranya. Di Indonesia saat ini banyak sekali permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang tersebut untuk kepentingan pribadi, untuk hal yang negatif, menyimpang. Namun saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut tuh belum maksimal karena belum adanya norma dalam pelindungan hukum tersebut. Belum adanya norma dalam pelindungan hukum data pribadi tersebut. Tujuan dan fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hakikat perlindungan hukum data pribadi dengan hak privasi dan bentuk perlindungan hukum data pribadi dengan hak yang privasi di Indonesia ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurisprudensi normatif melalui pendekatan konseptual. Dan juga berdasarkan analisis, penelitian ini menyarankan agar kita perlindungan data pribadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun jatuh kepada tangan orang lain. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang dapat diambil dan sudah disimpulkan. Yang pertama itu ada
Pemahaman pentingnya perlindungan data. Pemahamannya pentingnya perlindungan data itu dapat mengambil dengan langkah-langkah yang tepat untuk melindunginya. Seperti kita menjaga dari diri kita sendiri dulu. Yang kedua itu ada kepatuhan terhadap regulasi. Menjaga agar data pribadi tetap mematuhi regulasi perlindungan data yang tidak berlaku seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi di sini regulasinya itu sudah ada kepatuhannya terhadap undang-undang tersebut. Yang ketiga ada penerapan keamanan data menggunakan metode keamanan seperti two-factor authentication, 2FA, untuk melindungi identitas digital dan data pribadi. Dan yang terakhir ada pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi agar mereka dapat ikut serta dalam melindungi data pribadi mereka sendiri. Yaitu secara kita pribadi dulu, gimana sih kita bisa melindungi pemahaman kita tentang data kita sendiri dengan cara-caranya yang sudah ada terstruktur sesuai prosedur dia tersebut. Dengan langkah-langkah ini tentunya diharapkan data pribadi kita dapat terlindungi dengan baik dari penyalahgunaan tersebut dan juga hal yang negatif tersebut. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan untuk ucapan terima kasih. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN yang telah memberikan data dan informasi yang sangat berharga dalam menyusun makalah ini. Dan saya berterima kasih kepada teman kelompok yang telah bekerja sama dalam merancang dan menyusun makalah ini. Baik, terima kasih. Dilanjut. Yang terakhir ada daftar pustaka. Di sini daftar pustaka kita ambil dari ketiga link tersebut ya. Yang pertama itu ada dari Bank Mandiri, yang kedua ada Bank BRI, dan terakhir ada dari Bank BTN. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Dirasa sudah cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.